Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Sharing kali ini adalah tentang cara membuat filter dengan output PDF dan juga CSV. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada kolom filter dan sebelah kanan adalah data yang kita filter. Nah, misalnya kita memasukkan rentang tahun yang ada di sini ya, from year to year, dan kemudian kita pilih kelulusan ini, maka nanti akan muncul jumlah data yang kita filter ya. Ini adalah data yang kita filter, jumlahnya akan muncul di bawah sini. Nah, misalnya kita klik lagi di bagian lulus, nanti akan membaca jumlah data yang ada di filter data siswa ini. Nah, misalnya kita ubah ke dalam tahun yang lain, misalnya dari rentang tahun 2017 sampai tahun 2021 misalnya ya. Nah, maka jumlahnya akan menyesuaikan dari jumlah data yang kita miliki. Nah, kemudian jika kita ingin mendownloadnya dalam bentuk PDF, nanti kita tinggal klik print PDF. Oke ya, nah jumlahnya dan juga datanya sesuai dengan yang kita filter tadi ya. Jumlahnya ada 7 dan datanya ada di sini. Ya, sama persis dengan yang kita filter. Nah, kemudian jika kita ingin menghapusnya tinggal pilih clear. Nah, maka data yang kita filter akan hilang ya, akan tersembunyi. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung saja membuat aplikasi filter ini. Oke, seperti biasa di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang cara membuat filter data ini ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, di sini ada dua tabel yaitu data siswa. Saya akan menggunakan contoh data siswa ini. Kemudian ada tabel filter di mana nanti kita akan memfilter data siswa. Nah, di sini ya. Berdasarkan filter dari tahun ke tahun dan lulusan. Nah, jika teman-teman ingin memfilter tabel atau kolom lain di tabel siswa ini, misalnya dari status, nanti teman-teman tinggal tambahkan saja status. Tentunya nanti formulanya juga berbeda ya atau bertambah. Oke, sebelum kita ke aplikasi, kita tentukan dulu ya nama ID-nya. Misalnya download here. Nanti yang akan kita gunakan untuk mendownload PDF. Nanti akan muncul keterangan download here gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman harus memastikan bahwa di bagian kolom ini saya menggunakan nama NISN karena ini adalah nomor unik. Jadi setiap siswa yang ada di sini memiliki nomor yang berbeda-beda ya. Jadi ini sebagai ID dari kolom data siswa. Kemudian untuk filter ini ID menjadi nomor unik dan juga NISN ini berbeda dengan data siswa. Artinya nanti di bagian kolom filter ini NISN akan otomatis terisi dengan nomor unik ya. Jadi bukan nomor yang ada di sini. Oke, kita ke aplikasi. Oke, seperti biasa teman-teman kita masukkan dulu data-datanya atau tabel yang sudah kita siapkan tadi yaitu data siswa dan juga filter. Nah, ini yang data siswa sudah masuk. Kemudian kita tambahkan filter, kolom filter ya maksudnya. Tabel filter maksudnya. Untuk data siswa, untuk filter, nah kita harus cek dulu nih mana yang akan kita jadikan sebagai key dan juga labelnya. Nah, di sini saya akan gunakan ID dan juga labelnya adalah di bagian kolom NISN. Kemudian untuk tahun from year to year. Nah, di sini sudah otomatis today ya. Jadi menyesuaikan dari type-nya. Kemudian untuk kelulusan, nah di sini kelulusan kita bisa mengambil data kelulusan ini dari data siswa. Di sini ada kelulusan ya. Nah, di sini ada data kelulusan ya, ada lulus dan tidak lulus. Tinggal kita pilih di bagian data validity, kemudian valid if-nya. Nah, tinggal klik bagian kelulusan ya, data siswa.
di tabel data siswa dan kolom kelulusan. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita ke bagian slice. Pilih slice, kemudian untuk namanya misalnya kita tulis filter data siswa di bagian data siswa ya. Oke. Kemudian expressions. Oke, di sini formulanya sudah saya siapkan biar nanti tidak terlalu lama untuk pembuatannya. Filter data siswa. Oke, sorry. Jadi rumusnya nanti silakan teman-teman bisa mengadopsi rumus yang sudah saya buat ini ya. Jadi untuk rumusnya sudah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya tentang pembuatan filter. Jadi mungkin teman-teman juga sudah bisa ya cara pembuatan formula ini jika teman-teman menyaksikan video saya sebelumnya tentang filter. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang penggunaannya. Yang pertama adalah kita masukkan is not blank di bagian filter. Nah, di sini adalah tabel filter ya, tabel filter ini. Kemudian di bagian NISN, oke, NISN. Dan this row di bagian row ini, kemudian tahun lulus. Di tahun lulus di bagian ini maksudnya. Nah, tahun lulus ya, karena di sini tahun lulusnya hanya ada satu kolom. Berarti kita akan menggunakan tahun lulus ini di formula selanjutnya. Ya, tahun lulus from year ya, lebih dari sama dengan from year. Kemudian di bagian this row tahun lulus, kemudian to year. Karena yang akan kita filter hanya ada 3 ya, from year, to year, dan juga kelulusan. Nah, maka hanya ada 3 yang kita filter. Nah, jika nanti teman-teman ingin menambahkan satu kolom lagi, misalnya status, nanti teman-teman tinggal masukkan formula yang sama, nanti seperti ini formulanya. Koma. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini bagian kolomnya tinggal ditulis status. Nah, karena di bagian database-nya saya tidak menuliskan status, maka nanti akan error ya. Jadi status, di sini juga status. Sesuai dengan yang ada di tabel data siswa ya, status. Di sini status. Harusnya ditulis seperti itu. Oke ya. Oke, saya hapus karena saya tidak menggunakan data atau kolom status. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Untuk update mode mungkin kita pilih read only saja ya, supaya tidak bisa diedit saat di filter. Oke, selanjutnya kita ke bagian UX. Ini bagian yang penting untuk dibuat terlebih dahulu. Yang pertama adalah filter. Nah, di bagian filter ini ya, filter. Oke, namanya saya sesuaikan saja dengan nama tabel. Kemudian detail, kolom order mungkin kita mulai dari sini ya, from year to year dan juga kelulusan. Kemudian di bagian quick edit kolom from year. Nah, jadi seperti ini nanti tampilannya. Oke, kita save terlebih dahulu. Kemudian untuk data siswa ini kita tidak perlu tampilkan. Oke, kita masukkan satu lagi, yaitu data yang sudah kita slice tadi. Nah, filter data siswa.
Oke, untuk view type-nya bebas ya, teman-teman bisa memilih berbagai jenis view type. Kita akan coba pakai yang ini saja. Oke, selanjutnya kita ke bagian dashboard. Kita membuat dashboard terlebih dahulu. Dashboard kita masukkan filter data siswa dan juga filter tadi ya. Kita pilih ke atas, kemudian pilih tool ya. Oke, kita tampilkan dashboard saja, displaynya dashboard. Kemudian untuk filter dan juga filter data siswa kita sembunyikan dengan klik ref. Nah, ini pilih ref saja. Jadi yang tampil nanti hanya data ini. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu apakah ini berhasil. Kita akan coba filter dari tahun 2021 sampai ke tahun 2022. Oke, masih belum berhasil. Kita coba cek lagi. Kita perlu masukkan data terlebih dahulu di bagian filter ya, di bagian NISN ini. Karena nanti kita akan download dalam bentuk PDF, kita perlu setting dulu bagian NISN ini. Oke, ke getNet, kita masukkan ID, betul ID, kemudian unique ID. Unique ID, kita tambahkan spasi ya. Datanya sudah muncul. Ya, yang tidak lulus ada 2, yang lulus ada 4 ya. Kemudian di bagian UX filter data siswa. Nah, ini kita perlu atur kolom ordernya. Misalnya yang ingin kita tampilkan adalah NISN, kemudian nama siswa, NIPD. Nah, ini untuk mengcustom saja ya, teman-teman bisa menampilkan semua data. Nah, untuk yang bagian ini saya akan coba setting seperti ini. Oke, kita kembali ke data siswa, view column. Kemudian untuk NIPD kita pilih teks, NISN juga sama teks. Nah, supaya nanti munculnya real nomor unik ya. Oke ya teman-teman. Nah, ini munculnya adalah nomor unik NISN download here. Di sini berarti nomor uniknya ya di belakang. Oke, sekarang untuk menampilkan jumlah data yang ada di sini, nah kita perlu menambahkan satu kolom baru yaitu add virtual column. Untuk nama virtual column-nya bebas, teman-teman bisa memberi nama apa aja. Misalnya jumlah siswa. Nah, kemudian formulanya akan saya masukkan jumlah siswa. Nah, ini formulanya. Nanti teman-teman silakan bisa diadopsi. Formulanya hampir sama dengan yang ada di dalam filter tadi. Dan
untuk misalnya yang ada tambahan filter, teman-teman tinggal menambahkan formulanya saja ya, seperti tadi. Misalnya ingin menambahkan status ataupun kolom yang lain. Kita awali dengan count karena kita akan menghitung jumlah data, kemudian select karena kita akan mengambil data dari data siswa ya, berupa NISN, kemudian ada dari tahun ke tahun dan sebagainya ya. Nanti silakan teman-teman bisa mengadopsi formula ini. Klik, kemudian type-nya adalah enum list ya, kita pilih enum list. Base type-nya adalah ref. Source table-nya adalah data siswa. Oke. Oh, ada yang salah. Oh sorry, karena ini tadi adalah count ya. Artinya kita perlu menambahkan type-nya adalah number karena count, sorry. Kemudian di UX filter, nah ini tinggal kita tampilkan saja jumlah siswa. Nah jumlahnya ada 4 ya. Kemudian kita pilih center. Nah biar tampilannya bagus di tengah, kita buat tampilannya seperti ini. Oke, yang tidak lulus 2, yang lulus 4. Oke ya, sama. Kemudian kita ke bagian format rules, ke bagian filter. Nah ini hanya untuk memberi warna pada jumlah siswa ini ya, angka yang ada di sini. Misalnya kita buat size text-nya itu besar, maksimal ya, dan di bold. Oke, jumlah siswa sudah muncul ya teman-teman. Nah selanjutnya kita kembali ke data, ke filter, view column, kemudian kita tambahkan satu lagi karena nanti kita akan membuat file PDF, download PDF, maka kita perlu menambahkan kolom baru. Kita akan menambahkan dari add virtual column. Misalnya saya beri nama data PDF, data PDF. Oke, rumusnya sama seperti tadi teman-teman. Sebentar, kita copy dulu ya rumusnya, jumlah siswa ini. Add virtual column, data PDF. Nah, formulanya sama seperti yang ada di bagian kolom kelulusan. Tinggal kita hapus bagian count karena kita tidak menghitung data ya. Oke, save. Kemudian type-nya adalah enum list dan base type-nya reference, dan tabel referensinya adalah data siswa. Oke. Done. Oke ya teman-teman, seperti ini. Jika kita tampilkan di dalam tabel filter ini, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, data PDF bentuknya adalah list. Oke. Nah, jika bentuknya untuk type-nya misalnya kita ubah ke dalam bentuk list, ref. Nah, tampilannya nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jika tampilan type-nya adalah bentuk list, kita coba, kita lihat dulu.
Oke, kita coba lihat dalam skala yang besar. Oke, jadi tampilannya dalam kolom filter ini otomatis akan memfilter ya. Jadi datanya sama persis dengan yang ada di data sebelah kanan, yaitu filter data siswa. Nah, nanti inilah yang akan kita create ke dalam bentuk PDF. Ya, sama. Jadi kalau teman-teman ingin memfilter dalam satu kolom seperti ini ya, di filter tanpa menggunakan kolom yang ini atau yang seperti ini saja, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, kita kembali. Kita pakai enum list. List atau enum list sama aja ya di sini. Kembali ke reference. Oke, di UX di bagian filter tidak perlu kita tampilkan ya data PDF-nya. Oke, sementara seperti ini. Oke, setelah proses di bagian data PDF kita buat, oke, setelah itu kita tambahkan lagi virtual column. Kita tambahkan kolom lagi. Misalnya download PDF. Download PDF pada data PDF yang sudah kita setting tadi ya di atas. Kemudian pilih list. Nah, ini refnya juga sudah sama. Pilih done. Oke ya, jangan lupa teman-teman silahkan dicek untuk type-nya. Ini adalah bentuknya list. Kemudian elemen type-nya ref dan referensi table name ada di data siswa. Oke, setelah itu kita ke bagian automation. Nah, kita buat PDF-nya. Misalnya kita buat create PDF. Kita custom boot-nya. Kemudian untuk eventnya kita beri nama 1 misalnya. Kemudian tabelnya ada di bagian filter. Nah, untuk kondisinya saya gunakan formula yang sudah saya buat. Nanti teman-teman jika ingin membuat filter seperti ini tinggal menyesuaikan saja ya. Nah, formulanya seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan step lagi untuk run data action, untuk run task, kemudian pilih create new file. Ini sudah sama ya, PDF. Ini step kedua. Kemudian disable timestamp kita nonaktifkan. Kemudian name prefix kita masukkan ke kolom NISN. Jadi akan membaca data ini ya. Nah, nanti akan membaca data yang ada di sini. Oke. Kemudian di bagian template kita pilih create. Oke, kita view terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Sekarang kita setting dulu untuk template PDF ini ya. Sisipkan tabel sesuai dengan jumlah tabel yang kita ingin tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan semua kolom ya, maksudnya. Jika kita ingin memasukkan semua kolom ini, nah nanti teman-teman tinggal copy aja seperti ini ya. Oke, sampai di bagian status kita hapus saja. Hapus kolom. Oke. Sekarang kita masukkan formulanya. Kita mulai dari formula start.
start, kemudian NISN, kolom NISN. Oke, kemudian yang kedua NIPD. Oke, kita buat formulanya dulu ya, biar nanti kita tinggal memasukkan nama yang ada di masing-masing kolom ini. Oke, NIPD. Siswa, kemudian jenis kelamin, tahun lulus, kemudian kelulusan dan juga status. Oke, ukurannya kita buat 11 atau 10 ya, biar terlihat kecil. Oke, untuk judulnya misalnya report data siswa. Oke, kita hapus filter dan kita mulai dari ini ya. Oke, kita coba terlebih dahulu, kita save ya. Kita tes dulu apakah sudah berhasil untuk template PDF tadi. Oh, ini ada yang salah ya di bagian NISN. Download PDF. NIPD, nama siswa, jenis kelamin, tahun lulus. Oh ya, ini kita masih kurang satu lagi, yaitu N. Kita belum memasukkan N di bagian terakhir dari kolom ini. Oke, kita coba lagi, kita refresh dulu ya. Coba kita tes. Nah, oke ya, sudah sesuai ya teman-teman, tinggal kita coba lagi, execute. Oke, sukses. Kemudian kita coba lagi, execute. Nah, artinya sudah berhasil ya untuk filter data ini. Sekarang kita coba lihat apakah sudah masuk. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman datanya. Oke, tinggal kita hapus saja bagian yang tidak diperlukan. Misalnya bagian ini tidak kita perlukan, hapus. Jadi tadi sudah berhasil ya. Kita perlu tahu di mana lokasi PDF ini tersimpan ya. Tinggal kita klik kanan, kemudian tampilkan file lokasi. Oke, jadi lokasinya ada di sini ya untuk PDF-nya. Sekarang kita ke bagian database. Nah, artinya sama ya, sudah ya.
yang ada di bagian ini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian data dulu ya, ke bagian data. Kemudian kita masukkan database baru, add data from dari Google Drive. Nah, kita pilih collection of files. Nah, kita cari data ini ada di folder mana gitu ya. Ada di AppSheet, data, dan di filter data. Oke, kita cari. Di AppSheet, data, filter data siswa. Nah, lokasinya ada di sini ya. Kemudian tinggal pilih klik file dan select. Nah, table name-nya adalah file. Oke, create table. Oke, nah ini sudah masuk filenya. Kemudian kita setting dulu view column. Untuk path-nya kita jadikan file. Kemudian filenya type-nya kita jadikan text. Untuk data yang lain bisa kita sembunyikan ya. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita ke bagian UX. Kita tarik data yang sudah kita buat tadi, yaitu file. Bagian files. Misalnya kita beri nama report PDF ya. Bentuknya adalah detail. Kemudian column order. Path-nya saja yang kita butuhkan. Oke, seperti ini ya. Dan pilih simpan. Oke, kita kembali ke bagian data. Di bagian filter kita belum membuat satu kolom lagi, yaitu untuk filenya. Kita pilih add virtual column. Misalnya kita beri nama file. Formulanya adalah concatenate. Masukkan pada kolom NISN. Kemudian nama filenya adalah PDF. Oke ya, berhasil. Pilih save. Oke, setelah ini selesai, tahap ini selesai, kita ke bagian behavior. Buat action baru di bagian filter ya. Misalnya kita beri nama print PDF. Go to another view within this apps. Kemudian targetnya link to, di sini sudah ada. Coba kita cari link to filtered view ya. Nah, untuk nama tabelnya adalah report PDF. Kemudian this row. Kemudian pada kolom file yang sudah kita buat tadi, kemudian kita masukkan n.
kemudian masukkan N lagi, encode URL, oke, now into filtered view, report PDF, this row, file, oh ya, file, ada kolom file juga. Oke, harusnya rumus ini sudah betul. Kemudian appearance, oh sorry, PDF. Oke ya teman-teman, untuk targetnya di sini kita membaca dari tampilan report PDF ya, yaitu yang ada di bagian UX ya, ini report PDF. Oke, kemudian untuk appearance-nya, oh sudah. Kemudian di behavior, untuk behaviornya nanti kita akan setting, kita coba save dulu ya. Nah, untuk report PDF-nya sudah jadi, kita coba gunakan. Apakah berhasil? Oke, datanya sudah berhasil ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, sudah jadi ya. Nanti hasilnya akan muncul di bagian file ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga berubah untuk kode NSN-nya. Oke, sudah muncul. Sorry. Nah, ini tadi. Jadi data yang sudah kita setting tadi sudah muncul, jumlahnya ada 2. Nah, misalnya kita pilih lagi untuk yang lulus, kita create PDF-nya. Tadi jumlahnya ada 4 ya. Kita coba lagi create PDF-nya. Klik. Nah, nanti akan berubah sesuai dengan data yang kita filter. Oke, sekarang kita buat tampilan clear di sini. Atau misalnya kita ingin menghapus atau membersihkan data yang kita masukkan di sini ya. Kita tambahkan satu lagi, filter, kita beri nama clear atau hapus juga bisa ya. Kita mulai dari sini, from here. Untuk ID-nya biarkan saja ya, tidak perlu kita salah, from here. Nah, untuk ID-nya kita biarkan saja. Oke, kita lupa memasukkan formulanya. Nah, formulanya tinggal seperti ini, artinya ini kosong. Jadi kalau kita memasukkan data atau klik di bagian action ini, akan mengkosongkan data yang ada di bagian filter. Untuk appearance.
clear. Oke, kita coba clear. Nah, maka ininya akan kosong. Kemudian kita coba masukkan lagi. Nah, maka akan muncul. Nah, sekarang kita akan coba menghilangkan angka yang ada di sini ketika kita klik tombol clear. Kita kembali ke data, kemudian di bagian filter. Nah, jumlah siswa ini ya. Oke, jumlah siswa, kemudian show, masukkan this sama dengan lebih dari 0. Dan kemudian save. Nah, coba kita clear. Nah, maka otomatis angka yang ada di bawah ini tadi ya menghilang. Kemudian bagaimana jika kalau kita pilih clear, kemudian tulisan print PDF ini juga ikut menghilang? Oke, kita ke behavior. Caranya kita ke behavior, kemudian di bagian print PDF. Nah, di bagian behavior ini, di sini ada only this condition true. Kita masukkan formula seperti yang ada di bagian automation. Coba kita klik automation. Oke ya, seperti yang ada di bagian condition. Ya, seperti yang ada di sini. Kita coba dulu. Nah, coba kita clear. Nah, nanti akan hilang ya. Coba kita masukkan filter lagi. Kita sortir datanya. Nah, maka akan muncul ya tulisan print PDF. Oke, kalau kita clear nanti print PDF-nya akan ikut menghilang. Kemudian di bagian UX, kita ke UX ya. Nanti kita beri warna pada tulisan clear ini. Format rules, filter, di bagian clear. Nah, kita masukkan formulanya. Formula ini sudah pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa mengadaptasi dari video saya sebelumnya juga. Oke, kita pilih save. Kemudian warnanya. Sorry, belum kita pilih ya. Clear. Oke, warnanya seperti ini nanti. Oke. Oke, sekarang kita coba di aplikasi. Dashboard, kita masukkan datanya. Nah, muncul ya, teman-teman. Jadi data ini akan muncul dan jumlahnya juga akan menyesuaikan data yang ada di filter data siswa. Oke, sekarang coba kita print PDF-nya. Sorry. Nah, muncul ya. Coba kita klik. Oke ya, sudah sesuai. Oke, jumlahnya ada 8. Oke, sekarang kita ke bagian
warna ya di format rules, kemudian di bagian ini ya, di bagian path ini kita pilih format rules, yaitu ada di bagian file, kemudian path, oke, misalnya seperti ini kodenya. Dan di bagian data, file, kemudian di bagian path kita ubah namanya. Download page, misalnya seperti ini ya. Oke, nah tampilannya seperti ini, tinggal kita sembunyikan saja bagian report PDF-nya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan coba download atau export ke dalam bentuk CSV ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan new action, data siswa, export CSV, pilih export this view to CSV file, kemudian local saya akan pilih sesuai dengan Indonesia ya, misalnya Indonesia. Oke, coba kita simpan. Oke, primary. Oke. Oke, tampilannya gini aja. Oke, kita coba lagi. Refresh terlebih dahulu. Oke, misalnya untuk yang tidak lulus jumlahnya ada 6, kita coba download ya. Oke ya, jadi akan muncul data yang sudah kita buat tadi ya. Jadi jumlahnya ada 6 ya, sesuai dengan data yang kita download atau kita filter tadi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang jika teman-teman ingin menambahkan tampilan chart, nah kita tinggal tambahkan saja ya. Caranya seperti tadi, misalnya berdasarkan jenis kelamin. Kemudian masuk ke bagian chart. Oke. Nah, ini yang kita pilih, count, pilih jenis kelamin. Nah, misalnya seperti ini. Color menyesuaikan. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi. Misalnya kelulusan. Atau
boleh pilih teman-teman antara kelulusan atau status ya, misalnya untuk bagian ini kelulusan saja. Oke, kemudian pilih ref, kita sembunyikan saja. Dan tinggal kita masukkan ke dalam dashboard. Kelulusan dan jenis kelamin. Oke, kita pilih small. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, oke, hasilnya sudah sesuai dengan hasil data yang kita filter ya teman-teman. Oke, nah, ini adalah datanya sama persis. Oke, mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat mencoba ya. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.